Nah, pertanyaannya Bang Rocky, apakah piagam PBB ini bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan fikih baru? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat, saya pikir, Bang Rocky. Ya, mungkin yang pertama kita harus konsisten ya. Kalau tadi di awal disebutkan mengatakan bahwa dia tidak kokoh, Ya, bahkan banyak masalah gitu ya. Kenapa terus kita ambil jadikan dasar gitu? Tentu tidak relevan kalau kita mengambil peradaban fikih baru, tetapi dasarnya piagam PBB. Gitu. ya. Pertanyaan orang kan bisa ditarik berikutnya, kenapa tidak piagam Madinah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Mudah-mudahan kita saat ini dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga kenikmatan iman Islam sehingga kita bisa bertemu. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita yang sudah tidak asing lagi dan mudah-mudahan sahabat Wahyu juga akrab dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bang Rocky. Mudah-mudahan kita semua sehat. Nah, ngomong-ngomong terkait yang baru ramai beberapa hari kemarin, saya ambil satu link berita online Bang Rocky di Detik Ya, News eh, eh, dengan judul NU Usaha Dirikan Negara Khilafah Bertabrakan Tujuan Pokok Agama. Ini pada Selasa 7 Februari 2023. Bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky? ya, saya menyapa dulu seluruh pemirsa Bincang Sahabat Wahyu, dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan barokah Amin. untuk kehidupannya. Amin. Terkait apa ya isu yang mengemuka baru-baru ini karena ada peringatan sahabat itu, Ya, tentu kita memandang itu hal yang lumrah dalam melakukan perubahan karena perubahan itu memang tidak bisa dihindari. Cuma memang kalau kita lihat arahnya yang mungkin betul kita perhatikan bahwa kalau di bahasanya di atau di buat yang baru atau istilah fikih baru gitu, yang klasik akan ditinggalkan. Saya pikir ini terobosan. Cuma memang yang harus dilihat adalah perlu diperhatikan kaidah-kaidah maupun diperhatikan prinsip-prinsip dasar. hmm. Jadi kalau kita lihat kan apa isu yang diangkat justru membahasnya khilafah ya. Itu juga Ya, mungkin karena terkait dengan sahabat juga khilafah yang hampir sahabat juga itu tiada khilafah. Kan khilafah runtuh hmm. 1924, ini 2023. Jadi ya memang hampir sahabat kurang setahun lah atau Ya, masuk 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 satu abad lah kira-kira begitu ya. ya, Nah, jadi kalau 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 dianggap sahabat ya wajar lah mungkin isu khilafah diangkat lagi. Karena memang mungkin karena sudah satu abad gitu. Nah, kalau kita lihat itu, maka saya berpandangan bahwa memang mungkin karena terkait dengan memang sudah 100 tahun ketiadaan hmm. khilafah, runtuhnya khilafah yang mungkin memang perlu diangkat kembali isu itu. Nah, tinggal isunya kan diharapkan tidak mengarah ke fikih klasik. Nah, Ya, mungkin kalau kita lihat istilah klasik dan non klasik, artinya yang baru kan berarti modern ya, fikih ya, modern. fikih modern. Nah, saya pikir di khasanah fikih modern juga masih ada yang membahas khilafah. Kalau kita lihat Syekh Wahbah Zaili itu kan fikihnya fikih modern yang ada membahas juga tentang khilafah. Di fikih Sulaiman Rasyid juga yang apa eh, orang Indonesia yang dari Lampung itu, kiai yang dari Lampung kan juga membahas khilafah di bab fikihnya. Saya pikir itu yang mungkin butuh
bahas ke arah mana itu yang paling penting. Kalau ke arahnya ke arah pemurnian ajaran-ajaran Islam atau mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang seluruh-seluruhnya, ya mungkin kita butuh Ya, apresiasi. Tetapi kalau dia diarahkan kepada ajaran Islam yang dicocok-cocokkan dengan versi Barat, itu mungkin butuh kita kritisi. Saya pikir di situ letaknya ya, kalau kita ingin melihat respon terhadap 100 tahun yang atau 1 abad yang dikategorikan sebagai isu khilafah tadi. Begitu, Bung Wahyu. baik, baik. Artinya memang ingin menggantikan fikih klasik dan menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih. Bang Rocky sendiri, apakah memang ini dibenarkan gitu? Apakah memang ada sandarannya gitu memperbaharui fikih klasik kemudian diganti dengan fikih modern, Bang Rocky? Ya kalau menurut saya sih istilah klasik dan modern itu normal-normal saja. Itu kan hanya istilah Hmm. masa lalu dan masa sekarang dan masa Ya, depan. Tinggal menurut saya itu dasar yang digunakannya, dan arah yang dituju. Jadi kalau dasarnya masih menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan dasar-dasar panduan-panduan ajaran Islam yang apa yang memang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat, saya pikir itu masih normal-normal saja. Tinggal arahnya kan kontemporernya apa. Nah, jadi ya. kalau menurut saya yang paling penting di situnya. Hmm. Jadi istilah klasik, istilah modern itu kan hanya istilah bagaimana mendudukan masa lalu dan masa sekarang. Hmm. Kalau kalau hukumnya itu kan kalau dalam agama itu kan sama dulu dengan sekarang harusnya sama. Misalnya kalau dulu sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, sampai sekarang juga harusnya wajib kan gitu kira-kira. Kalau dulu mencuri itu haram dan hukumnya harus dipotong tangan, mestinya sampai sekarang juga sama gitu. Karena Ya. hukum itu harus melintasi ruang dan waktu kan. Nah, itu menurut saya, kalau dasarnya itu sama, tidak ada masalah. Tinggal variasi penerapannya, misalnya ada hukum-hukum baru yang tidak masuk, itu aja mungkin yang dibahas. Nah, kalau itu jadi persoalan juga, berarti ada upaya untuk meninggalkan atau Hmm. mereposisi fikih klasik menjadi fikih modern, tetapi dasarnya mungkin yang tidak cocok. Di situ posisinya. Baik. Jadi kita harus mendudukkan dasarnya dulu. Kedua, mendudukkan arahnya mau dibawa kemana. Kalau arahnya untuk memurnikan ajaran Islam, Hmm. menerapkan ajaran Islam secara sempurna, nah itu well saja, baik-baik saja. Tapi kalau arahnya untuk dicocok-cocokkan dengan versi Barat yang mungkin lebih ramah dengan keinginan Barat atau keinginan-keinginan yang lain, mungkin itu yang butuh kita kritisi. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Kemudian apakah memang cita-cita menyatukan umat dalam satu kepemimpinan global, kalau di dalam Islam disebut khilafah itu sendiri, itu mirip dengan kepemimpinan umat, misalkan kayak Katolik dengan negara Vatikannya, Bang Rocky? Ya, kalau kita lihat kan istilah negara global itu kan keniscayaan. Hmm. Kita kan era sekarang aja ingin era globalisasi. Ya, Uh, Uni Eropa membuktikan mereka disekat-sekat dengan negara Eropa, mereka ingin jadi Uni Eropa. Apa negara-negara bangsa ingin menyatu dalam bentuk misalnya perserikatan itu kan yang arah menyatunya. ya, Kemudian kalau kalau dalam konteks agama, uh, umat Islam ini kan tidak punya kepemimpinan yang sifatnya mendunia gitu. hmm. Sementara kalau umat Katolik punya pemimpin dunia yang namanya Paus, gitu. Pemimpin di negara Vatikan. Nah itu kan perbedaannya di situ. Nah sebenarnya umat Islam juga punya ajaran yang mirip dengan itu. Memang tidak sama, tetapi mirip lah kalau soal kepemimpinan secara Hmm. global. Kalau umat Katolik kan punya pemimpin globalnya yang namanya Paus, negaranya negara yang nama Vatikan. Sebenarnya umat Islam punya konsep itu juga pemimpinan global, Hmm. di mana pemimpinnya namanya khalifah, negaranya namanya khilafah. Jadi sebenarnya konsep itu saja semestinya tidak perlu dipersoalkan. Kenapa? Karena memang di dunia ini ada yang mirip itu juga. Nah, kalau umat Katolik bisa punya pemimpin global, punya imam sedunia, nah umat Islam itu tidak punya itu. Mestinya secara ajaran ada konsepnya yaitu sistem khilafah, Hmm. pemimpinnya namanya khalifah. Nah itu yang mungkin perlu kita dudukkan. Jadi kenapa kok jadi isu khilafah itu yang dipersoalkan dan
seolah-olah tidak boleh gitu, atau bahkan Ya, tidak boleh dibahas pun tidak boleh misalnya. Padahal itu kan konsep ajaran Islam dan dalam sejarah juga ada, dalam prakteknya juga pernah dipraktekkan. Ini menurut saya ini yang sebenarnya kita tidak fair untuk mendudukkan sejarah maupun menilai suatu konsep itu. Nah, semestinya kita orang-orang yang rasional, orang-orang yang lebih modern, kalau tadi bilang fikih modern atau meninggalkan fikih klasik, mestinya ya harusnya lebih terbuka wawasannya, cara pandangnya juga harusnya lebih terbuka. Begitu, Bung Wahyu. baik. Ini ada pertanyaan yang menurut saya bagus, Bang Rocky. Kita ketahui dulu kan khilafah dibilangnya utopis ataupun mimpi. Kemudian dibilang lagi khilafah itu tidak sesuai. Kemudian sekarang berpindah bahwa fikih klasik terkait khilafah juga harus diganti. Apakah memang ada pihak-pihak yang khawatir dengan dakwah terkait khilafah ini, Bang Rocky? Ya, Yang kalau menurut saya, semakin ke hari semakin apa ya, banyak umat yang tersadarkan bahwa memang khilafah itu ajaran Islam gitu, Bang Rocky. ya kan selama ini yang paling berkepentingan untuk apa mengkhawatirkan adanya khilafah kan negara-negara Barat, terutama negara-negara yang berpaham ideologi kapitalis. Dalam hal ini negara yang sedang berkuasa atau menjadi negara adidaya kan Amerika sebagai daulat mulanya atau juga negara adidaya. Ya tentu yang paling berkepentingan itu. Kalau negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga sebenarnya tidak perlu khawatir adanya khilafah. Kenapa? Karena dengan Ya, adanya khilafah mereka bisa terlindungi atau bisa bersatu. Justru yang paling khawatir adalah ekonomi negara-negara kapitalis atau negara-negara yang sedang menguasai peradaban dunia sekarang. Itu kalau ada khilafah kan menjadi pesaingnya. Jadi kan kalau selama ini negara kapitalis, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, itu kan mereka menghegemoni dunia, seolah mereka yang punya aturan untuk dunia ini, ya mereka yang menetapkan siapa yang jadi teroris, siapa yang salah, siapa yang benar, itu mereka. Negara-negara harus ikut. Kalau tidak ikut, maka dia dituding radikal, dituding bahkan dituding teroris, dan dituding melindungi teroris. Saya pikir ini apa perlu kita dudukkan. dari salah satu paragraf di detiknews.com yang kita baca barusan, ada paragraf begini, Bang Rocky. Perserikatan bangsa-bangsa berikut piagamnya memang tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian, piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktek-praktek biadab yang mencirikan hubungan internasional secara manusia. Karena itu piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Nah, daripada bercita-cita berusaha untuk menyatu padukan umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu khilafah. Nah, pertanyaannya Bang Rocky, apakah piagam PBB ini bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan fikih baru? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat, saya pikir, Bang Rocky. Ya, mungkin yang pertama kita harus konsisten ya. Kalau tadi di awal disebutkan mengatakan bahwa dia tidak kokoh, Ya, bahkan banyak masalah gitu ya. Kenapa terus kita ambil jadikan dasar gitu. Ini kan sama dengan kita membangun suatu fondasi rumah, kita udah tahu fondasinya tidak kokoh, rapuh, kok malah kita bikin dengan bahan itu gitu kira-kira. Sama dengan kita ingin membangun konsep, membangun gagasan, membangun pemikiran, membangun visi baru atau membangun fikih baru lah taruhlah begitu, peradaban ya, baru, tetapi menggunakan dasar yang kita bilang sendiri itu banyak masalah dan banyak kelemahan, bahkan tidak masuk kok kita mau pakai itu gitu. Itu yang pertama ya dari ya, logika. Saya pikir itu kekeliruan dalam kekacauan dalam berpikir dalam mengambil suatu pemikiran atau mengambil suatu keputusan. Jadi kalau memang kita dari awal sudah mengklaim bahwa itu lemah, banyak masalah, ya. tidak kokoh, kok kenapa kita mau menjadikan itu sebagai dasar untuk membangun sebuah peradaban? Nanti peradabannya tidak kokoh dan ambruk lagi. Nah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu tidak relevan kalau kita mengambil peradaban fikih baru, tetapi dasarnya piagam PBB. Gitu. Ya. Pertanyaan orang kan bisa ditarik berikutnya, kenapa tidak piagam Madinah? Nah, Kalau piagam Madinah untuk bangun fikih kan masih lebih ya, relevan. Saya pikir gitu ya. Kemudian ada juga yang bertanya ke saya, kenapa tidak
ambil piagam Jakarta, misalnya gitu kan lebih dekat dengan Indonesia. Gitu. Yeah. Nah, jadi ada dua. Kalau memang mau mendekatkan dengan historical Indonesia, mestinya piagam yang diambil bukan piagam PBB, tetapi piagam Jakarta. Kalau mau mendekatkan kepada sumber Islam yang paling original, yang langsung dibuat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu bukan piagam PBB juga, mestinya piagam Madinah. Piagam Madinah kan memang langsung dibuat oleh Rasulullah SAW, disepakati di Madinah. Jadi ini menurut saya paradoks sekali, paradoks. Artinya sesuatu yang dinyatakan sendiri itu lemah, banyak masalah, kok malah dijadikan ambil sebagai dasar. Kita ingin menjadikan dasar dengan konsep keindonesiaan, mestinya larinya ke piagam Jakarta, bukan piagam PBB. Nah, atau kalau mau originalitas kepada Islam yang sesungguhnya, ya kita mengambilnya piagam Madinah. Kenapa piagam PBB? Kalau mau fikih ya. Nah, itu menurut saya di situ ada paradoks. Ya mungkin ini jadi pertanyaan kita semua. Kenapa kok jadi begitu landasan yang digunakan? Jadi dari dua argumen itu menurut saya mengajak umat Islam untuk menjadikan piagam PBB sebagai landasan atau dasar untuk membangun fikih peradaban yang baru. Saya pikir ini kekeliruan dalam mengambil dasar piagam PBB dijadikan dasar, itu merupakan suatu kekeliruan yang cukup fatal. Begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Ini ada pernyataan dari Pak Denny. Pak Denny bilang, kenapa yang diganti fikih klasiknya hanya terkait khilafah? Gitu. Kenapa nggak semuanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, sekalian aja semuanya gitu. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Pak Denny, Bang Rocky? Iya, saya pikir memang yang menjadi persoalan utama itu yang mengemuka, mungkin karena dari awal saya bilang tadi seabad khilafah itu. Khilafah yang runtuh sudah seabad. Mungkin itu ada kaitannya, walaupun mungkin tidak tepat juga. Kedua, kenapa tidak fikih klasik yang dijadikan fikih modern atau yang baru misalnya, itu tidak semua ajaran Islam sekalian, kok hanya khilafah. Nah, ini unik, karena bisa jadi yang jadikan fokus memang khilafah itu sentral, karena dengan khilafah itu bisa menerapkan hukum-hukum lainnya, misalnya hukum tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, itu semua hukum-hukum itu bisa ditegakkan kalau dengan khilafah. Nah, jadi kalau dia ditembaknya di hukum seputar puasa saja atau tentang sholat saja, itu memang banyak cabang yang harus diselesaikan. Tapi kalau begitu membidik ke khilafahnya, itu esensi utamanya, karena hukum-hukum yang lain itu bisa tegak kalau ada sistem yang menegakkannya, yaitu tadi isu khilafahnya itu. Nah, kenapa demikian? Karena sistem negara sekuler tidak mau peduli dengan itu. Misalnya sekarang hukum tentang sholat, kenapa tidak dipersoalkan orang yang tidak sholat? Karena negara sekuler menganggap sholat itu bukan wajib. Jadi kalau orang tidak sholat malah nggak apa-apa. Kalau orang tidak bayar pajak juga malah dipersoalkan gitu. Orang tidak bayar zakat mungkin tidak dikejar-kejar. Kalau orang tidak bayar pajak dikejar. Jadi orang tidak pakai helm itu dipersoalkan. Tapi kalau orang tidak pakai jilbab, nah itu malah tidak dipersoalkan. Itu kan saya lihat paradoks di situ. Jadi memang hukum-hukum seputar ajaran Islam yang lain begitu banyak, selama ini memang tidak bisa diterapkan karena memang negaranya tidak ingin menerapkan hukum-hukum itu. Nah, kalau ada sistem khilafah, itu bisa aja diterapkan semua. Hukum bagi orang yang tidak mau sholat, itu kan ada aturannya dalam Islam. Nah, kenapa selama ini orang yang tidak sholat tidak dihukum? Karena memang negara kita bukan negara yang menerapkan hukum Islam, sehingga hukum-hukum Islam memang tidak ditegakkan. Itu karena negaranya negara tidak ingin menerapkan hukum Islam. Hukum semestinya orang tidak sholat kan ada hukumannya. Orang yang tidak puasa juga ada hukumannya. Orang yang mencuri itu kan seharusnya hukumannya berbeda dengan yang sekarang. Jadi orang yang berzina tentu hukumannya berbeda dengan hukum yang sekarang. Jadi memang banyak hukum Islam terkait dengan hal-hal kehidupan tadi, ajaran-ajaran yang lain tadi
bisa diterapkan karena sistem pemerintahannya, sistem negaranya, sistem politiknya memang tidak pro kepada penerapan hukum Islam. Karena sistem politik yang digunakan adalah politik sekuler, sistem negaranya juga sistem pemerintahnya juga sama sistem sekuler, sehingga dia mengabaikan hukum-hukum agama Islam yang memang harus diterapkan, dia tidak menerapkan karena memang tidak didesain untuk itu. Jadi saya pikir itu persoalan utamanya, sehingga kenapa khilafah jadi yang dibidik atau yang jadi pembahasan. Karena kalau khilafah yang tidak dibahas ini, dia bisa menerapkan hukum yang lain. Kira-kira begitu. Baik. Baik, Bang Rocky. Saya bacakan lagi salah satu paragraf, Bang Rocky. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS, usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasid syariah yang tergambar dalam 5 prinsip: menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apakah memang ISIS itu menjadi cerminan dari khilafah itu sendiri, ataukah sama dengan khilafah itu sendiri, Bang Rocky? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Wahyu, Bang Rocky. Ya, itu saya pikir tidak tepat menjadikan ISIS digambarkan efek ketika menerapkan khilafah. Padahal ISIS bukan khilafah. ISIS tidak menerapkan hukum Islam secara sempurna. ISIS juga negara kebangsaan kan di situ posisinya. Dan lebih jauh lagi ISIS kan kalau dibongkar kan diakui oleh beberapa pejabat Amerika, baik Hillary Clinton maupun yang lain, menyatakan bahwa itu buatan Amerika kan gitu. Bagaimana mungkin khilafah buatan Amerika membuat khilafah kan itu posisinya. Jadi kalau kita lihat mempersoalkan ISIS itu kehilangan kontekstualitas, kehilangan argumentasi berpikir, kehilangan fakta yang realitasnya ada di lapangan, bahwa memang dia tidak sesuai dengan khilafah. Oleh karenanya meletakkan isu bahwa ISIS itu cerminan dari sebuah khilafah itu kekeliruan yang cukup mendasar menurut saya. Jadi itu saya pikir tidak tepat sekali. Nah, kalau mau khilafah itu yang kita bahas memang konsepnya adalah bukan konsepnya ISIS, bukan konsepnya negara-negara bangsa yang membuatnya, juga bukan buatan-buatan yang lainnya. Kita merefer aja lah khilafah yang ideal menurut sejarah, menurut para sahabat Rasul, menurut ajaran Islam seperti apa. Itu aja yang harus kita bahas. Jadi kalaupun ada kepemimpinan global umat Islam, itu tentu tidak cocok atau tidak sesuai dengan yang harusnya didesain oleh negara-negara barat atau dibuat oleh Amerika atau dibuat oleh Inggris atau dibuat yang lain. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan betul. Jadi jangan juga kita menjelek-jelekkan suatu konsep, tapi faktanya bukan konsep itu. Jadi kan kita keliru. Kita mengatakan gara-gara ada ide membuat kepemimpinan tunggal, terus kemudian banyak korban misalnya. Loh, kalau kita lihat yang sebenarnya konsep yang sedang menimbulkan banyak korban ini kan apakah khilafah? Kan tidak. Nah, justru ini menjadi kalau penting, Bang Amerika Rocky. Terus Bang Rocky. Jadi kalau Amerika dia mengklaim bahwa untuk menjaga kepentingan Amerika maka harus menyebarkan demokrasi di seluruh negara berkembang maupun negara-negara lain. Nah, faktanya dengan menyebarkan demokrasi versi Amerika itu banyak sekali negara yang hancur. Misalnya Irak misalnya. Itu kan karena Amerika ingin menyebarkan demokrasi di Irak. Hancur dulu, berantakan. Baik di Suriah, di Irak, negara-negara lain. Faktanya sama. Nah, apakah langsung kita mengatakan bahwa itulah efek dari negara konsep khilafah? Ya itu tidak, karena itu adalah efek dari rencana Amerika mendemokratisasikan ke seluruh penjuru dunia sehingga efeknya banyak. Nah, misalnya lagi ketika kita mengatakan bahwa khilafah akan mengancam persatuan Indonesia atau memecah belah NKRI. Nah, ini kan faktanya tidak cocok gitu. Misalnya begini, kita menuding khilafah disalahkan sebagai mengancam memecah belah. Faktanya Timur lepas terpecah dari Indonesia itu bukan karena kita menerapkan konsep khilafah. Ini juga harusnya jadikan landasan berpikir kita. Iya, ini kan argumentasi yang harusnya dibangun secara rasionalitas. Apakah Papua ingin merdeka, gerakan OPM itu karena kita menerapkan sistem khilafah sehingga dia ingin memecah belah NKRI dan pisah dari Indonesia? Faktanya kita tidak menerapkan khilafah, tapi sebagian orang-orang Papua yang tergabung dalam organisasi kemerdekaan ingin pisah, bukan karena kita menerapkan khilafah. Jadi kok ada Papua ingin pisah, Timur lepas, kemudian kita menudingnya yang memecah belah NKRI
khilafah, kan aneh gitu. Menurut saya ini jumping conclusion maupun jumping pemikiran. Ini luar biasa itu. Rasionalitasnya butuh kita bangun kembali. Itu makanya Bung Rocky sering mengatakan ini kedunguan kita dalam berpikir, atau memang kita tidak mau serius berpikir misalnya. Jadi menurut saya ini saya pikir perlulah kita coba buka cakrawala kita dalam memandang masalah konsep maupun bangsa ini. Uh, Tentu kita harusnya membuka diri. Kalau ada konsep yang bagus, kita ambillah untuk kebaikan negeri ini. Kalau ada yang buruk, kita tinggalkan. Jadi mestinya kalau ada orang menerapkan konsep, misalnya ada sekarang dibahas konsep khilafah yang dijelek-jelekan, kita lihat dulu jeleknya di mana. Gitu. Yeah. Betul tidak itu jelek? Betul tidak itu yang dituduhkan? Harusnya kita objektif di situ. Jadi tidak mudah terprovokasi atau tidak mudah diarahkan untuk menerima sesuatu yang bukan konsepnya, kemudian kita mengatakan itu berbahaya, atau itu yang menyebabkan perpecahan bangsa. Saya pikir itu kekeliruan yang cukup fatal. Gitu, nah, baik. Kemudian begini Bang Rocky, supaya sahabat W ini kan tidak termakan narasi-narasi negatif gitu, monsterisasi yang dilakukan terhadap khilafah tersebut, di mana kita ketahui bahwa khilafah adalah ajaran Islam. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya khilafah itu dalam sejarah Islamnya gitu Bang Rocky, supaya sahabat W bisa mengetahui dengan gamblang Bang Rocky. Ya, kalau khilafah dalam sejarah Islam kan begitu panjang ya. 13 abad ataupun sekitar 1000 tahun lebih sistem khilafah diterapkan. Dan seandainya sistem khilafah itu memang dituding seperti yang sekarang, bahwa dianggap bahwa dia memecah belah, dia ingin tidak toleran dengan agama lain. Saya pikir itu ketika Khalifah Umar masuk ke negara Al-Quds, ke Palestina atau sekarang Al-Quds, Al-Aqsa itu kan dulu kaum agama Kristen itu kan dilindungi sampai hari ini kan tidak ada masalah. Masjid tidak gereja tidak dihancurkan, rumah-rumah ibadah mereka tetap terlindungi dan terjaga. Jadi ketika Khalifah Umar masuk ke Al-Quds itu kan pendeta Sophronimus itu kan khawatir sekali akan terjadi pertumpahan darah. Tetapi ketika ketemu dengan Khalifah Umar, itu Khalifah Umar melindunginya dan bahkan silakan beribadah seperti biasa, tidak terganggu, dan dilindungi harta, darah, dan kehormatannya. Itulah kalau kita bilang itu penerapan khilafah yang sesungguhnya persis seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Belum lagi kalau kita mengatakan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, itulah penerapan khilafah ketika masyarakat dibuat sejahtera hanya waktu 2 tahun lebih sedikit. Nah, dia hanya butuh waktu 2 tahun lebih sedikit. Jadi kalau sekarang kepala daerah memimpin 5 tahun, masyarakatnya masih banyak yang miskin. Presiden memimpin sudah hampir 2 periode, dalam hampir 10 tahun, masyarakat masih banyak yang miskin. Nah, kenapa? Nah, itu karena tidak mau mencontoh konsep yang diterapkan oleh Khalifah Umar maupun Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau saya lihat kita kadang terkecoh dengan fakta-fakta yang disodorkan. Dianggapnya khilafah itu peperangan. Di dalam khilafah itu intoleran. Faktanya tidak ada khilafah intoleran. Jadi kalau kita lihat bagaimana khilafah itu melindungi. Kemudian satu lagi yang harus kita luruskan. Bahwa di benak orang yang sekarang diisukan ataupun disebar luaskan pemahamannya, bahwa khilafah itu memecah belah dan membahayakan. Fakta yang sesungguhnya khilafah itu konsepnya menyatukan. Konsepnya memang dari awal menyatukan, bahwa umat Islam bahkan seluruh dunia itu disatukan dalam satu kepemimpinan, sehingga tidak mungkin ada perpecahan belah, tidak mungkin ada peperangan antar negara gitu. Sesama Muslim, terutama negara-negara Islam sekarang kan bisa berperang sendiri. Irak bisa lawan Iran, misalkan, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena memang tidak ada kepemimpinan tunggal tadi. Nah, saya pikir apakah kepemimpinan tunggal itu membahayakan dunia? Justru mengamankan dunia, karena semangatnya semangat bersatu, bukan semangat untuk berperang, bukan semangat untuk memecah belah. Jadi mengatakan khilafah itu membahayakan atau mengancam persatuan itu sudah tidak masuk rasionalitas. Karena kalau ingin memecah belah, ngapain kita menyatukan?
Karena itu posisi khilafah itu kan konsepnya menyatukan, bukan memecah belah. Ya. Justru kalau ada orang yang mengatakan memecah belah berarti tidak paham konsep khilafah, tidak punya kepemimpinan tunggal. Jadi menurut saya ini yang ucapan-ucapan, narasi-narasi yang keluar, terutama dari para pejabat ya, kalau menurut saya para pemimpin itu harusnya diukur lah. Jadi jangan membuat narasi yang justru memecah belah dengan mengatakan khilafah memecah belah, itu berarti dia keliru dalam memahami konsep khilafah yang sebenarnya konsep utamanya adalah menyatukan umat, menyatukan kepemimpinannya dalam satu kepemimpinan. Saya pikir itu yang kekeliruan yang paling mendasar selama ini yang diterangkan di benak publik atau dinarasikan bahwa khilafah itu mengancam persatuan, khilafah itu memecah belah. Atau ada tambahan lain khilafah intoleran tadi. Nah, kalau khilafah intoleran sudah dijawab fakta. Sampai hari ini di Mesir masih banyak orang yang bukan muslim yang beragama Nasrani dan seterusnya. Sampai sekarang di bumi Al-Quds di Palestina dan sekitarnya masih berdiri megah gereja maupun ibadah tempat orang Yahudi yang lain dan juga masjid. Itu bukti bahwa Islam berkuasa di sana, melindunginya, tidak menghancurkannya. Begitu toleran, bukan intoleran. Saya pikir itu yang harus diingat. Baik. Baik, Bang Rocky, kita sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, fikih baru khilafah berdasar piagam PBB, akankah lebih ramah? Silahkan, Bang Rocky. Ya, satu yang dianggap akan lebih ramah adalah ramah terhadap konsep Barat. Jadi kalau dianggap khilafah konsepnya itu akan lebih ramah jika menggunakan piagam PBB, maka pasti ramah bukan terhadap Islam, tapi ramah terhadap konsep-konsep Barat. Itu yang dikategorikan itu. Apakah dengan itu akan semakin tinggi toleran? Tentu tidak, karena justru yang terjadi dia intoleran terhadap sesama umat Islam sendiri. Bayangkan, menuduh sesama umat Islam radikal, itu berarti intoleran. Menuduh sesama umat Islam itu ada yang garis keras, teror, itu narasi memecah belah, bukan menyatukan, bukan narasi-narasi toleransi. Jadi kalau menurut saya ini salah satu yang dikategorikan ramah dan ramah dengan kepentingan Barat. Sebenarnya kepentingannya apa? Kepentingan penjajahan. Jadi Barat itu ingin menguasai negara-negara lain di bawah pengaruhnya, bahkan kekayaan alamnya juga di bawah penguasaannya, sehingga bisa dieksploitasi seenak mereka. Gitu. Nah itu yang menunjukkan bahwa memang satu-satunya yang anti eksploitasi dan anti terhadap penjajahan memang Islam, konsep Islam. Sehingga mereka terutama yang konsep negara-negara penjajah itu sangat khawatir itu. Jadi satu-satunya yang khawatir terhadap konsep khilafah pasti Barat dan kepentingan mereka. Dan closing statement saya bahwa kalau mendasarkan fikih peradaban baru tentang peradaban dunia dan merevisi pandangan klasik tentang konsep khilafah dengan menggunakan piagam PBB atau berdasarkan dengan piagam PBB untuk membangun fikih baru yang lebih modern, ini tentu kekeliruan yang fatal. Karena kenapa tidak menggunakan piagam Madinah saja? Kalau mau ke Indonesiaan, kenapa tidak menggunakan piagam Jakarta? Kenapa malah menggunakan piagam PBB? Bukankah itu produk asing berarti? Kan selama ini mengatakan bahwa ajaran asing, konsep asing dan seterusnya. PBB kan dari asing. Kenapa tidak yang lokal atau nasional? Atau kalau memang mau yang Islam yang original, kenapa tidak mengambil konsep piagam Madinah? Saya pikir itu lebih original yang langsung dibuat oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Oleh karenanya membuat paradigma baru dengan mengatakan bahwa kita membuat fikih baru berdasarkan piagam PBB atau berdasarkan piagam PBB menjadikan membangun peradaban baru, saya pikir itu terbangunlah peradaban yang lebih ramah terhadap kepentingan Barat, bukan ramah terhadap kepentingan nasional maupun kepentingan umat Islam di negeri ini. Saya pikir itu, Bung Wahid. Baik, baik. Terima kasih banyak Bang Rocky atas penjelasannya dan mudah-mudahan sahabat Wahyu semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibroh dari apa yang kita bicarakan bersama barusan terkait fikih baru khilafah berdasar piagam PBB
akankah lebih ramah? Bagi teman-teman yang baik pro dan kontra, silahkan menuliskan komennya di kolom chat ya yang tersedia. Baik, saya Wahyu Tomo undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jazakallah khair kepada Bang Rocky dan sahabat Wahyu semua. Sampai bertemu di Bincang Bersama Sahabat Wahyu sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.